Mata dunia kini tertuju pada uji coba vaksin COVID-19 yang tengah berkembang. Ada secercah harapan. Meski begitu, tak bisa dipungkiri tersedianya vaksin sampai ke tangan masyarakat masih harus melalui jalan panjang. Setidaknya hingga pertengahan 2021. Itu sebabnya beban pandemi COVID-19 harus tetap diperhitungkan hingga tahun depan, terutama pemerintah yang menyusun postur anggaran. Presiden Joko Widodo pun memilih untuk mengakui bahwa defisit anggaran yang semakin lebar tak terhindarkan. Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Tidak tanggung-tanggung, skema defisit anggaran yang disiapkan pemerintah untuk 2021 adalah hingga 5,2% dari pendapatan domestik bruto. Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, Bapak Presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2% dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7%. Nah, dengan defisit di 5,2% dari PDB tahun 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar 179 triliun yang Bapak Presiden akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya untuk betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan. Angka ini memang naik pesat dibandingkan perakiraan awal pemerintah yang memperkirakan defisit di kisaran 4%. Namun melonggarkan ikat pinggang defisit juga berarti ada tambahan cadangan belanja 179 triliun rupiah untuk belanja prioritas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah pun sudah punya sektor sasaran, di antaranya ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, konektivitas digital, pendidikan dan kesehatan, serta belanja pendorong terbukanya lapangan kerja. Pelebaran defisit akibat pandemi COVID-19 juga terjadi di anggaran 2020, dengan pelebaran defisit anggaran hingga 6,34%. Secara nominal, defisit ini setara dengan 1.039,2 triliun rupiah. Pemerintah pun harus menanggung konsekuensi, rasio utang yang membengkak demi melawan efek negatif pandemi. Surat utang negara pun menjadi andalan menambal defisit, yang rencananya akan diterbitkan sepanjang semester 2 2020 dengan perkiraan nilai hingga 900 triliun rupiah. Di sisi lain, menjadi miris jika penebalan defisit anggaran demi mengucurkan stimulus justru tak sampai ke sasaran. Berdasarkan data pemerintah per 22 Juli, penyerapan stimulus corona masih minim. Penyerapan tertinggi hanya terjadi di stimulus perlindungan sosial, itu pun tak sampai 50%, serta stimulus untuk UMKM yang baru mencapai 25%. Yang lebih miris lagi, Kadin mengklaim bahwa belum ada pembiayaan yang meringankan korporasi dan pelaku usaha besar dari dampak COVID-19. Bahwa untuk pembiayaan dunia usaha itu juga perlu dipikirkan, dianggarkan juga, karena kita harus ingat juga kontribusi dunia usaha kepada pajak itu kurang lebih perpajakan 87%. Nah, kalau dunia usahanya ini tidak dalam program yang dibantu, nah tentunya otomatis penerimaan pajak kita yang memang akan turun pada tahun ini akan menjadi lebih besar lagi. Selain itu, insentif perpajakan pun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh dunia usaha yang menjadi penyumbang besar perpajakan negara. Jika pola ini dibiarkan terus-menerus, bengkaknya defisit anggaran bisa berujung sia-sia.
Jangan sampai pemerintah membiarkan hal ini terjadi. Tim Liputan CNBC Indonesia.